Oke, balik lagi bersama saya di diskusi AJ, mari diskusi dan mari berisik seperti itu. Gimana para pendengar? Moga-moga dalam kondisi sehat ya. Karena mungkin hari ini ya jadi orang seperti saya mungkin minimal tidak punya uang, katakanlah itu cukup sulit hidup di negara ini, katakanlah seperti itu, karena banyak hal yang tidak terjamin oleh negara. Atau hari ini mungkin kabar perang yang mungkin para pendengar juga sering dengarkan, bahkan di pemberitaan, di sosial media dan lain-lain, itu cukup menakutkan ya. Jadi saya hari ini nggak mau membahas perang dah, cukup kita menikmati mengantri di pom bensin dengan antriannya cukup banyak. Menurut saya itu sudah jadi beban moral kita hidup di negara ini seperti itu. Saya punya cita-cita mungkin, atau punya kesempatan, punya apa ya, cita-cita katakanlah kayak gitu, bahwa saya membagi diskusi aja ini, podcast diskusi aja, menjadi dua termin atau dua tema lah. Yang satu mungkin membahas curhat-curhat, yang satu mungkin membahas ya sekedar sosial politik dan lain-lain, atau bahkan membongkar aib-aib sistem negara atau orang lain seperti itu. Tapi kali ini saya mulai ya, mungkin bab curhat saya, atau mungkin sharing dengan para pendengar di diskusi aja, bab curhat yang pertama. Saya mungkin resah. Pertama saya resah, yang keduanya kebanyakan orang Indonesia mengambil porsi yang apa yang saya bicarakan lah. Saya itu percaya sekali dengan namanya teori psikoanalisa ala Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud itu mengatakan psikoanalisa itu mengemukakan teori psikoanalisa, di mana seseorang manusia itu memiliki sifat tertentu akibat dari lingkungannya. Secara tidak langsung Sigmund Freud mengatakan bahwa lingkunganlah yang membentuk kita, atau yang membentuk spiritual jiwa kita itu seperti apa. Saya lebih percaya psikoanalisa Sigmund Freud ya, karena mungkin banyak banyak kejadian yang saya temui ya, tapi ini tidak mengeneralisir banyak orang, atau bahkan banyak kasus, banyak case. Tapi yang saya amati itu hampir 90% psikoanalisa. Dan saya katakan itu hampir 100% sama dengan teori Sigmund Freud. Pertama, kita berbicara tentang recycling emotion, atau daur ulang emosi itu. Ini tidak hanya berbicara, jadi psikoanalisa yang namanya lingkungan itu tidak berbicara hanya keluarga mungkin, atau bahkan circle atau teman, yang ketiganya mungkin tempat kerja. Jadi ada beberapa yang saya amati ya, termasuk recycling emotion atau daur ulang emosi di Indonesia itu terhadap teori psikoanalisa ya, itu sangat tidak stabil. Mungkin pertama di beberapa persen memiliki tanggung jawab yang berat, atau bahkan dengan ekonomi yang rendah, daur ulang emosi ini menjadi tidak stabil. Misal, mungkin para pendengar sering bertemu dengan case ini, entah pendengar sendiri yang merasakan atau bahkan pendengar yang mengamati lah. Jadi misal entah laki-laki entah perempuan, entah dia jadi bapak entah jadi ibu, mungkin dia bekerja tuh dimarahin bosnya.
karena mungkin udah capek di tempat pekerjaan, dia pulang di dalam kehidupan rumah juga sedikit banyak beban, sehingga dia memuntahkan emosinya di depan, mungkin kalau yang laki-laki di depan istri, lalu istri memuntahkan emosinya rata-rata itu ke anaknya. Dan mungkin kalau anaknya itu kakak adik, kakaknya itu bakal memuntahkan juga emosinya ke adiknya. Itu turun temurun lah katakanlah. Itu mungkin menurut saya ya acuan pertama, indikator pertama di mana psikoanalisa itu bekerja di Indonesia sebagai teori yang tepat. Saya pertama itu, jadi recycling emotion yang tidak tepat itu menjadi PR lah di negara kita. Yang selanjutnya apa sih ya gitu, setelah kan misal daur ulang emosi ini tidak tepat tuh, apa sih hasilnya? Hasilnya adalah luka yang menular. Misal entah benar atau tidak, hampir mungkin banyak anak itu sangat kecewa dengan orang tuanya. Karena ya ada beberapa banyak hal lah, termasuk acuannya adalah daur emosi yang tidak tepat. Atau bahkan daur emosi yang tidak tepat ini menjadi tradisi turun-temurun tuh. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Mungkin jawabannya cuma dua. Membentuk lingkungan egaliter atau membentuk lingkungan yang diktator. Jadi mungkin emosi yang tidak tepat dikeluarkan, dan daur ulang emosi yang tidak tepat ini yang nantinya menjadi lingkaran setan ini. Mungkin saya kan belum punya istri ya, belum berumah tangga ya gitu. Saya karena punya luka tuh yang menular atau bahkan menjadi tradisi turun-temurun, saya akan berkata demikian atau saya akan melakukan hal demikian. Jadi ini mungkin jadi luka yang menular atau bahkan tradisi turun-temurun. Dan jawabannya cuma dua, egaliter atau diktator. Kalau mungkin lingkungan kita egaliter, kita pulang dengan enak tuh, dengan santai, dengan senyum dan lain-lain. Atau bahkan keluarga kita dididik dengan egaliter, kita mungkin bisa mendidik anak selanjutnya, cucu selanjutnya dengan senyum, dengan santai dan lain-lain. Atau diktator, karena lingkungannya diktator, ketemu bos, ketemu orang tua, atau ketemu bahkan teman-teman ya, termasuk organisasi, istilahnya atasannya yang dianggap kita punya value, misal bos, orang tua, atau senior kita di organisasi. Kalau diktator, maka kita akan menghasilkan diktator yang lain tuh. Misal saya jadi senior yang diktator, atau bos yang diktator, atau bahkan orang tua yang diktator. Ketika saya marahin ke bawah, maka saya akan melahirkan diktator yang lain. Nah, saya menceritakan bagaimana konsep kita itu dibentuk oleh lingkungan tuh. Walaupun ini secara tidak langsung ya, kan mungkin saya punya anak, katakanlah anak saya tidak bertemu langsung dengan bos saya, tidak bertemu langsung katakanlah dengan orang tua saya, atau bahkan tidak bertemu langsung dengan teman-teman di organisasi saya. Tapi intinya, menurut saya pribadi, lingkungan akan membentuk kita itu seperti apa. Jadi psikoanalisa ini bekerja di lingkungan-lingkungan tertentu, keluarga, tempat kerja, atau bahkan pertemanan ya. Circle pertemanan itu sangat menjadi indikator juga. Juga paling besar bahwa psikoanalisa ini dibentuk adalah keluarga. Mungkin para pendengar sering mendengar juga, kata-katanya lucu sekali ya, para pendengar sering mendengar ya, tapi intinya sering mendengar mungkin itu kalau anaknya baik karena orang tuanya baik. Ya belum tentu juga. Tapi karena anggapan inilah
psikoanalisa itu selalu berjalan setiap waktu, atau bahkan juga ada benarnya juga. Mungkin oh dia orang baik, dia supel, dia loyal dan lain-lain, karena mungkin atasannya loyal atau mungkin orang tuanya supel dan lain-lain. Tapi intinya bagi saya keluarga itu menjadi lingkungan paling besar membentuk kita itu seperti apa. Mungkin kalau ketemu orang tua yang diktator, maka hasilnya diktator semuanya. Kalau ketemu orang tua yang pecundang, maka melahirkan anak-anak yang pecundang juga. Nah, karena ini ngomongin konsep pecundang dan pemenang, psikoanalisa mengatakan, ini saya mengambil kesimpulan ya, kalau dia dibentuk antara diktator dan egaliter, sebenarnya jawabannya cuma dua, konsep pecundang atau pemenang. Misal kayak kita ngomong egaliter tuh, kalau kita mungkin disayang-sayang oleh orang tua dan mungkin sangat membebaskan segala hal, atau bahkan di konsep diktator hanya melahirkan dua hal, pecundang atau pemenang. Mungkin disayang-sayang juga melahirkan pecundang juga. Banyak orang yang mungkin tidak pernah digebuk, tidak pernah dijewer oleh orang tua, lahirnya juga jadi pecundang. Atau mungkin karena keluarga membentuknya tidak pernah dijewer, tidak pernah ditapuk dan lain-lain, mungkin jadi pemenang juga. Atau mungkin di dalam diktator itu juga ada yang mungkin di kelas diktator ya, di keluarga diktator ini penuh pukulan, penuh jeweran dan lain-lain. Bisa jadi dia lahir sebagai pemenang, di mana dia psikologinya kuat menghadapi banyak hal, bahkan menghadapi banyak tantangan kuat dan lain-lain seperti itu. Atau mungkin jadi pecundang juga, bahwa kita tidak berani memutuskan segala hal. Jadi ini kan konsep pecundangan pemenang ini soal otonomi diri sendiri. Bagaimana kita, seperti saya tadi bilang soal recycling emotion, bagaimana kita menghentikan konsep daur ulang emosi yang mungkin tidak stabil ini ke bawah kita, minimal ya untuk para pendengar. Jadi kan tidak hanya diktator juga, terlalu dimanja juga, terlalu egaliter juga melahirkan konsep pecundang dan pemenang. Nah, bagaimana konsep daur ulang emosi ini hanya berhenti di kita perbarui dan lain-lain. Karena menurut saya kurang adil juga. Misal orang tua yang galak, bos galak, atau pertemanan yang kurang baik, kita bawa, kita gebuk rata ke orang lain tuh, atau ke anak-anak kita, ke saudara-saudara kita. Menurut saya kurang adil juga seperti itu. Terus selanjutnya mungkin para pendengar juga yang mungkin sudah punya istri atau suami, atau bahkan udah punya anak ya, mungkin kan kita dibentuk atau kita dididik oleh orang tua ya, di umuran generasi 50 tahunan, dimana generasi 50 tahunan ini menurut saya terlalu melawan juga tuh, terlalu melawan ke generasi atasnya. Tapi intinya toh di generasi 50-an tahun, 50 tahun ke atas itu memang dibentuk keras. Nah, daur ulang emosinya ke kita juga keras. Nah, kita itu sering menemui, bahkan saya, minimal pribadi saya sering menemui, ketika saya dikasari oleh bos, atau mungkin dikasari oleh orang tua, atau dikasari oleh teman, saya tidak ingin jadi orang tua yang demikian, atau saya tidak ingin jadi bos yang demikian, atau saya tidak mau menjadi teman yang demikian. Tapi pada dasarnya kita mungkin adalah orang tua, atau bahkan bos atau teman kita yang kemarin kita selalu mengulang dosa yang sama. Karena yang saya tadi katakan,
bahwa ini harus selesai di kita, tapi daur ulang emosi ini tidak selesai, maka yang mungkin kita pernah bilang, mungkin ya para pendengar juga pernah bilang, saya tidak ingin jadi orang tua yang seperti orang tua saya tidak kepengen jadi bos yang seperti bos saya tidak ingin menjadi teman yang seperti teman saya. Tapi intinya kita selalu mengulangi dosa yang sama. Karena apa? Karena kita di dalam satu lingkungan yang mungkin lama, kita mengcopy. Jadi otak kita sebenarnya secara tidak langsung atau di dalam alam bawah sadar kita mengcopy kegiatan seperti itu dan membentuk diri kita. Hanya beberapa orang yang mungkin dapat selesai dengan dirinya, katakanlah ya mungkin dengan satuan daya pendidikan, atau mungkin pengalaman, atau mungkin bahkan karena orang lain dan lain-lain. Jadi intinya ada katalisator untuk merubah diri kita tentang psikoanalisa ini. Tapi mungkin ya ini seharusnya para pendengar menjadi garis bawah. Kita mungkin adalah orang tua atau bahkan bos atau bahkan teman kita yang kemarin. Jadi seolah-olah kita mengulangi dosa yang sama tuh terhadap diri kita. Dan ini berimplikasi, indikatornya adalah kenapa saya mungkin bilang kita mungkin adalah orang tua atau bahkan bos atau teman kita yang kemarin. Saya berani jaminan ngomong ini karena secara tidak langsung kita selalu mempraktekkan pendapat orang tua kita, pendapat bos kita atau bahkan teman kita. Contohnya apa? Kenapa di dalam kehidupan berkeluarga, lingkungan, tempat kerja tidak serta-merta heterogen atau semuanya menyetujui? Karena apa? Misal di dalam keluarga tuh ada banyak orang yang tidak akur dengan orang tuanya. Pertama karena dia lama bareng kayak gitu. Terus manusia itu ada sistem mengcopy segala jenis bentuk tindakan atau peristiwa yang kita alami lama tuh. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita adalah musuh orang tua itu sendiri. Karena apa? Orang tua selalu menganggap dirinya benar dan anak mungkin karena mengcopy orang tua jadi benar juga. Nah ini juga sejalan dengan lingkungan atau bahkan tempat kerja. Mungkin para pendengar juga sering mendengar di mana ada seorang pejabat ya, pegawai negeri bahkan mungkin sudah tinggi ya jabatannya di kantor, atau bahkan ya pegawai negeri biasa. Ketika rapat RT ini minimal indikator yang paling mudah. Ketika rapat RT itu pendapatnya harus disetujui. Kalau pendapatnya tidak disetujui, maka muncullah tuh ngamuk-ngamuk. Pendapat saya itu paling benar dan lain-lain. Maka kita itu adalah, kenapa saya tadi bilang kita mungkin jadi orang tua atau bahkan bos atau teman kita yang kemarin. Jadi kita tidak pernah menyelesaikan diri kita tuh. Jadi ini kenapa saya bilang kita mungkin adalah orang tua atau bahkan bos atau teman kita yang kemarin. Indikator paling besarnya adalah di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam tempat kerja tidak serta-merta heterogen atau semuanya menyetujui pendapat kita. Ini berbicara yang tentang negatif lah. Ketika diberi usulan ngamuk-ngamuk dan lain-lain, atau ketika diberi masukan atau bahkan tidak sependapat, seolah-olah dia tidak terima ketika pendapatnya berseberangan. Nah ini menurut saya sifat-sifat seperti ini juga dibentuk oleh lingkungan kita, entah di keluarga, entah di pekerjaan, entah di lingkungan sosial, atau bahkan di tempat kerja. Terus karena problemnya adalah recycling emotion, atau mungkin
lingkungan yang toksik atau mungkin bahkan terlalu egaliter. Nah, pertanyaannya ya, untuk menyelesaikan masalah ini, mana yang lebih dulu harus diselamatkan? Misal ketika banyak orang yang sudah menikah bilang ya udahlah kayak gitu, minimal anak saya itu tidak menjadi diri saya. Itu salah menurut saya, pendapat saya salah. Karena minimal katakanlah saya sudah menikah tuh, saya bilang minimal ini berhenti di saya lah, jangan di anak saya gitu. Tapi itu betul. Tapi intinya sebenarnya diri kita lah sebagai person pertama, orang pertama yang menerima lingkungan ini, itu harus berhenti atau merubah di orang pertama tuh. Jadi saya nggak setuju tuh. Saya menerima banyak hal, menerima ocehan, menerima problematika lingkungan. Yang penting anak saya tidak menerima. Minimal menurut saya pribadi, kalau ada ketidaksetujuan maka harus dibicarakan. Saya pernah buat tema itu negosiasi begitu penting tuh. Dan negosiasi begitu penting juga mengajarkan bagaimana kita menghentikan recycling emotion yang tidak stabil ini di dalam teori psikoanalisa. Jadi ada banyak, ini berhenti di anak saya, ini berhenti untuk ini dan itu dan lain-lain. Tapi intinya menurut saya harus berhenti di dalam diri kita masing-masing, minimal untuk para pendengar tuh. Jadi mana yang harus diselamatkan, minimal diri kita sendiri. Karena kalau diri kita sebagai orang pertama yang sehat, mungkin kedepannya kita membentuk lingkungan yang baik juga tuh. Tidak serta-merta mengcopy lingkungan-lingkungan yang terdahulu seperti itu. Jadi ini mungkin podcast curhat saya, dimana dengan judul lingkungannya membawa kita, dengan basis teorinya adalah psikoanalisa ala Sigmund Freud. Kalau misal ada pendapat yang kurang tepat, silahkan dibicarakan, silahkan didiskusikan, silahkan komen. Tapi saya juga butuh komen, share, dan like tuh, entah di dalam Spotify atau di dalam YouTube saya. Terima kasih untuk para pendengar yang selalu setia mendengarkan diskusi AC. See you next time.